Dia pakai gaun Belanda gitu. Oh iya, kan zaman kayak gaun kayak baju serba putih. Cuma yang pakai zaman Belanda dulu kan udah kayak rempel-rempel. Sekarang lagi in lagi nih, saya lihat lagi in lagi yang baju rempel itu. Tapi rambutnya apa pakai topi apa? Ini cantik banget. Ada topi yang topinya itu yang kecil topi, itu ya? topi ketik gini, terus rambutnya itu ikal-ikal. Jadi si noni itu cantik sekali, banget. Saya bilang pakai banget. Dia cantik alami banget, belum ada make up ya, kayak yang glowing udah glowing duluan ya. Cuman yang saya lihat itu dia kan bajunya putih, pakai rempel ya, kayak noni. Tapi tinggi nggak dia? Tinggi, orang bule gimana sih? Ada yang pendek juga. Enggak, kalau pendek itu kita kali ya. tinggi semampai gitu, cantik sekali. Cuman saya waktu itu nggak bisa berkata-kata. Bilang gini, mau takut juga gimana, dibilang takut. Karena cantik ya. Cantik, saya terasa cewek aja seneng lihat. Terkesima gitu ya. Ternyata ya kasihan banget dia itu. Matanya itu sedih. Cuman dia senyum ngeliatin gitu, tapi matanya sedih. Nah, setelah itu saya bilang cuman ngangguk gini dong. Saya akhirnya melipir aja, kata orang Jawa tuh melipir ya. Mari, Assalamualaikum, saya bilang. Nah, besoknya saya baru nanya ke kepala sekolah, bukan kepala sekolah ya, petugas sekolah yang ini, kenapa gitu. Ternyata noni itu namanya Nancy. Makanya tadi di notis sama itu kan, penjaga awas nanti digangguin sama Nancy. Nanti gitu sama kan? Nanti datangin Nancy, nggak digangguin sih, nanti dia datangin Nancy loh gitu. Maksudnya ini ternyata. Iya, dan dia sukanya memang di situ favoritnya. Dan maghrib salah kita sendiri sih. Berarti banyak dong yang didatengin gitu. Dan itu cuma bukan hanya Nancy gitu ya. Ada waktu setiap tanggal 17 Agustus kan kita anak-anak paskibra dari SMA saya itu upacara di Balai Kota. Itu suka kesurupan. Jadi pasti tuh. Itu tiap tahun pasti apa gimana? Yang sesudah saya. Setelah saya lulus, ya mungkin waktu itu kami sih rada-rada namanya agak tangguh dikit ya. Jadi nggak terlalu, memper aja kena gitu-gituan. Tapi yang setelah generasi saya, baru-baru tahun 2000-an ya saya dengar dari alma mater saya kok banyak yang petugas paskibra, cewek-cewek terutama. Mereka gampirin merasuk ke itu karena mereka ternyata begitu setelah mereka suka lihat baju-baju paskibra adik-adik kelas ini, adik-adik tingkat kita, ternyata mereka suka dan mereka bersyukur bisa merasakan udara kemerdekaan RI itu seperti ini. Kalau mereka bisa begitu ada komunikasi dengan yang pada saat itu ada yang Pak Kiai gitu disuruh komunikasi juga dengan gitu. Bukan maksud mereka ingin ikut gitu loh. Tapi terlanjur gitu ya. Ya, mohon maaf mereka terlanjur meninggal gitu. Jadi nggak sempat ya. Iya, nggak sempat. Jadi yang noni Belanda yang namanya Nancy itu sampai sekarang itu masih ada. Masih. Bahkan baru-baru ini saya itu udah jadi legend dong di situ. Udah jadi legend, memang pasti ada gitu kan. Ini cerita yang terbaru. Ini saya kemarin mau legalisir ijazah ke SMA saya situ. Begitu masuk ke situ, jreng gitu. Disambut. Enggak, maksudnya banyak. Yang lain saya kurang tahu nih, mungkin seperti kita Nana yang alumni itu mungkin ada adik tingkatnya mereka kali ya. Yang masih muda-muda gitu lah. Tapi bukan yang saya lihat bukan masa lalu, cuman satu dari yang teman saya sih yang Nancy itu. Dia ngelihat, rupanya tahu saya datang, dia tuh ngelihat dari atas. Dulu belum ada loteng. Jadi di depan saya ini ada laboratorium. Di laboratorium situ, di sini ada tempat yang masuk ke ruang basket. Di situ dia. Lorong. Ngelihat senyum, udah lama kali nggak lihat, tapi dia masih tetap secantik pada waktu saya masih SMA. Gitu. Jadi saya cuma gini doang. Saya nggak nunggu legalisir di ruang TU ya, tata usaha, dia di ruang
yang lorong, padahal itu ruang terbuka loh, nggak Iya. singup-singup aman, enggak. Mau anak-anak seliweran di sana mana sih, tapi dia ada di situ berdiri ngeliat gitu, seneng kayaknya. Mungkin lebih dominan di situ kali ya. Iya. Jadi kekuatannya Iya. lebih ini aja. Iya, iya dia tuh memang mungkin kalau semacam yang orang bisa, dia mungkin ya salah satu pimpinannya di Iya. sana lah gitu. Dan ya mungkin ya itulah, perang itu kejam ya. Iya. Gitu. Bagaimana mungkin dia itu salah satu korban dari perang. Tapi dia ini nggak sempat ngasih pesan buat Kariski apa gimana ya, gitu? Kalau pesan bicara sih enggak. Enggak. Istilahnya ya Senyum tolonglah, aja gitu ya. senyum aja. Mungkin kalau dari bahasa batin saya itu tolonglah dijaga ini generasi penerus. Jangan sampai iya. ada perang lagi, karena perang ya itu tadi saya sampaikan, perang itu kejam. Tidak semua orang Belanda itu orang kejam, karena mereka hanya keluarga yang mengikut di Iya. situ. Bisa Tapi jadi emang ternyata udah lahir di situ kan, Lahir di Indo kan. situ, ternyata memang lahir di situ. Cuman Hmm. dia, ya memang dia itu cinta dengan Iya. kota Malang itu. Hmm. Ini sedikit Malang heritage Iya. juga ya. Gitu. Iya kan, Jadi, karena dia nggak bisa milih juga Nggak kan. bisa milih, dan Iya. ternyata pada saat Allah berkehendak dia harus meninggal dengan cara demikian. Gitu. Kasihan sih. Jadi mereka kan tidak semua, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa itu kami itu nggak apa-apa, cuma pesannya ya terus jangan ada lagi, apalagi perilaku yang memecah belah antar sesama itu yang sangat keji. Ya korbannya bisa seperti itu, gitu. Contoh sama kayak kerusuhan Mei gitu Iya, juga, iya. awalnya 98 juga itu ya. iya karena adu domba Benar. oknum tertentu lah seperti Hmm. itu. Jadi gitu Bang. Iya. Itu awal semulanya yang saya baru menyadari bahwa ternyata ya saya Iya, bisa. bisa Iya. gitu. Dan Ternyata. harus menerima. Gitu. Akhirnya nerima tuh ya pas. Akhirnya setelah saya itu. tapi pendalaman agama saya masih cetek, masih ya sudahlah, mau gimana lagi, saya Iya. terima aja, mau gimana lagi gitu. Nah, setelah Tapi itu pernah nyoba ngilang-ngilangin nggak apa gimana? Apa emang dibiarin aja udah? Biarin aja lah. dibiarin aja. Oh. Soalnya bapak saya sendiri juga bilang, Hmm. ya udah terima aja, situ aja ibadah yang bener katanya. Cara orang tua kan gitu, Nah, supaya nggak digangguin. Hmm. Oh iya bener kali ya, tetap juga namanya anak masih bandel iya. ya, kadang sholat kadang enggak gitu. Tapi ya Ya itulah udah. gitu. Iya, soalnya kan ada orang yang kayak nggak mau, maunya dihilangin, tapi nggak bisa kan. Emang kalau keturunan itu kan nggak bisa. Nggak bisa Nah iya. dihilangin kayak gimana. Ini pesan juga buat teman-teman yang mungkin memiliki itu Kalau keturunan ya. keturunan, yang punya keturunan itu bersyukurlah, itu disyukuri aja. Iya. Karena mungkin mereka teman-teman yang dari alam sana itu kepingin ada yang mau disampaikan, Nah, bisa minta tolong bisa sama minta yang tolong ini dengan kan. cara demikian. Dari awal yang saya cerita itu tadi Iya, ternyata sederhana sekali pesan dari persat perdamaian dari si Nancy, terus pesan supaya jangan bikin kotor itu loh. Apalagi jadi intinya manusia sendiri yang bikin kotor, bukan mereka gitu loh. Jadi mereka juga nggak sudi marah gitu. Itu. Nah itu saya titik baliknya sebenarnya waktu SMA kelas 2. Tapi berarti di sekolahan itu yang paling sering si Nancy, terus ya ada lagi sih apa banyak bentuknya? teman-temannya. Kalau misalnya yang selain Nancy tuh paling Mohon apa? maaf, yang namanya dulu bekas tempat pembantaian ya. Astagfirullah, itu banyakin nih deh. Kayak kepala sering gelundung. Tapi banyak yang lihat tuh yang kayak gitu. Nah itu banyak yang lihat, banyak yang Guru-guru juga ditakut-takut. banyak. Oh apalagi guru-guru itu belum zaman itu sudah pulang. Kan itu kan sebenarnya sekolah tuh dunia saya kan SMA sekian, SMA negerinya. Sore siangnya itu SMA PGRI. Dulu kan ada SMA PGRI ya, yang istilahnya SMA sore gitu. Pulangnya sama-sama maghrib. Nah guru-gurunya sudah membubarkan anak-anaknya sebelum maghrib jam 5 udah pulang. Daripada kenapa-napa. Daripada ini. Nah yang bandel ya kebetulan kami yang SMA pagi tapi ekskulnya sore. Tapi berarti satpam di situ kuat juga ya. Iya, saya ini juga. Kuat juga. Iya, berarti tapi di situ beliau ya. apa Kan istilahnya jaga memang sampai malam kan itu. sampai malam. Iya. Dan ini ada kejadian lucu juga. Nah, Besok itu kan kebetulan biasa kita kan ada kelas meeting atau gimana ya. Kakak-kakak kelas ini yang diberi. Jadi
Mereka katanya masanya kerja baktinya itu besok sebenarnya, besok paginya gitu. Tapi kakak kelas ini saya ingat betul anak biologi, kelas 3 biologi, bersih-bersihnya malam aja gitu loh. Kok bisa malam? Supaya besok tinggal santai-santai aja gitu, tinggal kerjain yang Jadi lain. sekaligus hari. Iya, bersih-bersih selesai kan gitu dulu ya. belum ada kayak ini ya, kayak sound system atau Iya, gimana. iya, Mereka bawa tape yang ada kasetnya itu yang ya. pakai masih kaset pita Iya, itu. tapi mereka nggak bawa kaset, jadi oh ya pakai ini kalau nggak salah lagu-lagu apa dia bawa gitu ya. Jadi kakak-kakak kelas tuh pada semburat semua. Begitu semuanya mati lampu, jebret gitu. Itu radio masih bunyi, tapi lagunya bukan lagi lagu yang waktu itu lagu Bon Jovi atau apa dari metal-metal. Ganti lagu yang seperti lagu dari gramofon masa lalu itu gimana sih? Kayak orang Belanda gitu. Kayak lagu-lagu yang mengiringi dansa-dansa orang Belanda itu. Waarom treur je zo, mijn liefste? Gitu. Yang biasa kalau mungkin di sini kalau bisa ada gramofon tua atau yang piringan hitam, coba disetel lagu-lagu yang seperti itu yang kayak Chopin atau apa gitu. Tapi ini lagunya lagu berbahasa Belanda. Jadi gimana nggak semburat lah, kabur. Terus petugasnya besoknya jadi viral ya, mungkin sekarang bilangnya viral kali ya. Ada jadi buah bibir, kenapa? Udah dibilangin jangan kerja bakti pada waktu malam. Sudah diperingatin gitu. Karena waktu itu kan sudah dapat laporan dari PLN bahwa akan ada pemadaman bersama. Pemadaman memang waktu itu. Waktu pas banget. Tapi sebenarnya bukan masalah itu. Iya, gitu. Itu. Jangan inilah karena teman-teman yang seperti itu suka keluar pada jam-jam seperti itu. Itu. Jadi besoknya diketawain satu sekolah. Itu kejadian lucu sebenarnya. Satu kelas. Iya. Tapi besok paginya itu banyak yang nggak masuk. Dan dari kakak kelas tuh ya alhasil akhirnya adik-adik kelas seperti kami waktu itu terpaksa harus bagi tugas ke atas. Gitu. Trauma bener ya. Itunya radionya masih ada dan posisi masih klek. Belum mati. Masih kalau dulu kan masih dipencet gini ya play ya. Tapi udah ini udah mati, nggak tahu kenapa matinya juga kenapa padahal masih play dan itu masih mancep. Apa konslet atau gimana nggak tahu deh. Tapi kan kalau konslet juga lagunya kan harusnya sama. Iya, lagunya sama. Sesuai tapi kaset, ini kan? Kasetnya udah nggak mau bunyi lagi dan itu play nggak bunyi, nggak muter. Langsung rusak tuh. Langsung rusak. Besok paginya. Begitu dilihat, akhirnya diambil sama teman-temannya yang lain. Udah sejak saat itu kalau mau maghrib nggak ada yang berani ke sana. Gitu, udah dibilangin dasar ini yang nggak nurut istilahnya. Ya Allah, jadi gitu Bang Fadil. Jadi pengalaman waktu SMA, nah sejak saat itu saya lebih bisa nerima sih. Dan bisa terima kalau itu adalah kelebihan gitu. Dan nggak mau dihilangin ya. Nggak boleh dihilangin, sudah aja ya. diterima aja. Nah, waktu saya kalau kita istilah kata sekarang itu cuekin aja, udah cuekin aja. Kalau memang mau terima aja, toh nggak mau ngapain juga gitu loh, nggak apa-apa gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah, tadi kan kayaknya mau cerita tentang rumah tuh. Ada apa tuh di rumahnya tuh? Itu rumah masa kecil yang sekarang akhirnya ditempatin. Masih sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Rumah itu nyambung dengan toko. Dulu punya toko. Tapi udah dijual sih tokonya karena sesuatu dan lainnya kita terpaksa harus dijual tahun 2015. Nah, sebelumnya itu rumah, ya mungkin flashback yang tadi saya bilang, rumah itu adalah rumah tua, udah dibangun mulai tahun 60-an, termasuk toko. Toko udah lama juga tuh? Oh sudah. Toko itu zaman sebelum saya lahir, bapak saya dulu kan aktif selain jadi tentara pelajar Angkatan Darat, juga aktif di organisasi dulu kan yang terkenal kan Nahdlatul Ulama, NU. Dan itu adalah markas gerakan Ansor. Toko itu
Di situ tahun berarti. 60-an, iya. Hmm. Toko itu adalah saksi sejarah tentang gerakan pemberantasan Gestapo PKI. Juga saksi sejarah dari orang-orang besar yang sekarang sudah nggak ada sih, udah meninggal. Kayak menteri Saidillah Mursyid, siapa-siapa pernah menjadi, karena mereka tergabung di gerakan Ansor. Nah itu. Tapi ada tapinya. Bapak saya dulu itu termasuk perintis pembuka lahan di situ. Jadi dapatnya rumah yang namanya baru merit apa gimana ya, dapat rumah bangun, dan itu rumah dulu itu dapatnya di depan. Makanya saya kan tempat saya kan nomor awal, termasuk toko itu. Toko itu langsung di pinggir jalan, 0 jalan. Toko itu dulu ini bertingkat 2, lantai papan, dan itu lengkap dengan ada sumber air berupa sumur di belakang. Iya, jadi dulu kalau kita nyiram itu nggak pernah. Masa muda saya, masa kecil saya itu kalau belum ada PDAM ini nimba. Makanya gede kayak gini. Gitu. Nah, ini ada tapinya ternyata. Terutama ini saya cerita yang toko dulu aja ya, baru nyambung ke rumah. Karena ini ada garis ininya garis lurus juga di sana. Toko itu dulu di rupanya saya kurang tahu juga. Mungkin apakah dulu kan sempat ada pembantaian yang istilahnya bekas PKI tapi dikumpulkan di situ. Mohon maaf. Namanya terus habis itu bapak saya akhirnya pensiun dini, terus fokus mendirikan masjid itu. Nah, ini cerita sedikit. Jadi di sumur itu terkadang orang sering diiniin sama model kayak kuping gitu. Sebenarnya banyak cerita-cerita di situ. Dan terkadang kalau di atas itu kan loteng, ada jendela kalau dibuka. Nah, ini cerita yang masa lalu sebelum tante lahir. Sering kalau ada kayak anak-anak festival karnaval, dulu kan lagi in karnaval gitu ya. Gitu orang yang lihat tuh di atas loteng itu ada yang pakai baju merah, rambutnya keriting. Cantik, putih. Perawakannya gitu. Orang apa nih? Agak sipit ya. Oh kayak Chinese gitu. Enggak terlalu Chinese banget, tapi rambutnya keriting, rambutnya segini keriting, bajunya merah tua. Dan dia selalu di situ. Iya. Terus ditanya, mana Bu, ngapain gitu, cuma ketawa doang. Gitu, yang tukang beca di bawah gitu. Itu jam berapa? Kalau masih itu ingat. Waktu itu kan karena ada karnaval itu sekitar jam 5 sore katanya. Maghrib ya. Ya. Mungkin bapak saya udah tahu masalah itu. Jadi saya nggak terlalu ini. Nah ini sekarang yang beralih ke masa kini, bapak udah nggak ada dan saya kebetulan buka toko di situ. Ya ada semacam kayak dulu sempat jualan burger, ada apa gitu. Nah ini yang jadi keanehan. Terkadang saya itu belum datang, cuman ada teman-teman ini pegawai saya atau kadang-kadang anak saya sih enggak, ini pokoknya pegawai saya terutama sering dengar tuh ada yang manggil, suaranya itu mirip saya. Tuh suka nyamar gitu. Nyamar, di mana gitu. Terus sampai itu ada suami saya kan pas lagi di depan. Lupa itu ibu ada di belakang gitu. Mungkin lagi di dapur, di belakang itu ada dapur gudang gitu loh. Tapi gudangnya waktu itu belum nanti kita nyambung lagi masalah gudang ini ya. Masalahnya kenapa saya dengan ini akhirnya saya benar-benar meyakinkan diri bahwa memang mereka harus minta diakui keberadaan gitu loh. Jadi di gudang kedengaran gitu, oh iya sudah dilihat ternyata enggak, kata keponakan saya malah bilang enggak ada om itu. Terkadang menyerupai anak saya suaranya. Langkah kaki itu mirip, kalau langkah kaki siapa itu kadang menyerupai suami saya juga. Karena ini banget ya, langkah kaki itu. Iya, jadi mereka menyamai gitu, berusaha menyamai. Kira ada orang yang nyamperin gitu. Nyamperin gitu loh, pegawai saya sering seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini kalau sumbernya itu sebenarnya dari sumur, dari atas sama gudang. Ada tiga. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali sih yang di sana, saya sampai nggak bisa ini. Nah ini yang cerita lucu, sebenarnya lucu buat ini ya.
mau menjelang besok itu nanti malam itu takbiran bulan puasa. Di mana-mana bulan puasa, mohon maaf kalau di ini kan istilah kata untuk teman-teman seperti itu kan nggak dibebaskan, istilahnya diikat kan, gitu. Besok nanti malam itu menjelang setelah maghrib sudah takbiran, saya ketinggalan sesuatu di toko saya. Saya mau ngambil ngapain ya besok itu mau bikin puding ceritanya itu, ketinggalan mau ngambil susu murni, susu kental manis. Iya, itu 5:30 udah mau maghrib. Ya udah, thread ke sana. Anak-anak pegawai udah pulang semua, udah mau mudik, udah ini, udah. Ternyata begitu saya kunci sudah selesai gini, kondisi itu kan waktu itu posisi gudang belum direnov, belum dibersihin, masih banyak tumpukan-tumpukan barang-barang gimana, udah gitu. Pas lagi kenapa kok seperti saya itu harus noleh ke sebelah kiri? Pengen aja gitu ini ya. pintu, terus habis kunci trek terus mau gini, noleh sebelah kiri. Keluar mau noleh sebenarnya apaan sih gitu, ini tangga. Lihat gini noleh, nah tara, welcome. Dan itu banyak sekali pada duduk dan macam-macam bentuknya. Banyak itu. Banyak. Sampai yang saya bilang tadi yang ibu-ibu yang berbaju merah rambutnya itu juga harus ada yang kakek-kakek. Ya mungkin pimpinannya di situ kali ya, yang mungkin yang jagain supaya nggak ganggu atau gimana itu. Nah itu yang kakek-kakek itu yang ternyata yang diceritakan oleh bapak saya, baru saya ngeh beliau di situ yang termasuk yang menjaga rumah saya. Berarti rumahnya emang ada menjaga. Memang ada menjaga sampai intinya sebenarnya dari dulu itu rupanya karena kami kita keturunan, kita tidak ibaratnya masa lalu nenek maupun datu atau gimana itu bersahabat dengan mereka. Jadi ada perjanjian istilahnya jangan dong supaya jangan diganggu anak cucuku gitu. Jadi itu kan, nah ini yang istilahnya yang lebih lucu lagi yang saya ketemu langsung sama mereka banyak yang mohon maaf namanya ciptaan ilahi ini banyak ya. Jadi ada yang nggak punya mata, ada yang ini. Jadi menurut mata batin saya mereka itu seakan mengucapkan mungkin ini perbedaannya waktu kita dengan waktu mereka lebih dulu mereka tidak. Jadi dia lebaran duluan lebaran duluan. Jadi istilahnya juga dunia. Iya. Seakan-akan mereka mengucapkan selamat hari raya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan gerombolan dong. Jangan gerombolan. Apalagi habis puasa gitu. Istilahnya tenaga kita lagi capek-capeknya, tapi rupanya mood yang terbagus itu pada saat itu. Allah, jadi saya itu langsung saya ini lagi sudah. Paling banyak bentuknya apa? Kalau boleh tahu. Anak kecil apa bukan lebih banyak kecil, ceweknya? Bukan anak kecil, apa ya? Manusia cebol. Yang bulat kayak telur. Tapi perawakannya tua apa enggak? Enggak ada matanya cuma satu. Oh, matanya satu. Ada. Oh, kayak siluman gitu lah. Siluman, makhluk. Saya bilang makhluk. Jin yang bentuknya seperti itu. Kalau yang peninggalan masa lalu ya kakek itu, yang ibu yang pakai long dress merah tua, terus sama nenek-nenek lagi. Cuma nenek-nenek ini kan mungkin gini loh, apa kayaknya dia tinggalnya nggak di tempat yang toko itu. Jadi contohnya di tanah sebelah itu tanah kosong, bekas kantor pemerintah. Itu kosong bertahun-tahun. Tapi ya alhamdulillah memang banyak mohon maaf ya yang agak-agak jahil gitu seperti pocong, kunti. Itu nggak bisa masuk ke tempat rumah gitu. Karena itu. Nah sekarang tanah tersebut dibangun menjadi gedung yang sekarang baru aja diresmiin. Gedung yang memiliki potensi skala provinsi, skala Jawa Timur gitu loh. Jadi untuk tempat pelatihan tadi gimana. Jadi namanya baru, kami sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat kan kebetulan saya sendiri ada ketua pengurus UKM. Jadi pengen tahu nih ini gedung seperti apa gitu loh. Survei. Terus ada rame-rame ada acara juga di situ. Ya udah sambil ngopi-ngopi di sana. Ini kan itu gedungnya ada 8 tingkat. Jadi kita itu tertarik pengen lihat rooftop karena bisa lihat kemana-mana biasa kalau cewek-cewek bikin selfie ya gitu ya. Baru lagi. Baru dong bisa lihat mana-mana. Saingan sama ini deh menara masjid yang besar di sana gitu. Oke, naiklah ke atas. Itu sudah gak enak aja kitanya, sayanya terutama udah gak enak. Karena di bawah di bagian
kamar mandi, yang baru nanti bawah itu Hmm. lampunya terang benderang, yang namanya gedung ya. Iya. Di ininya di Lorong. lorong yang menuju ini kan apa toilet. Hmm. Toilet itu ada dua, yang bagian sini sama bagian yang bagian utara sama selatan. Yang bagian selatan, yang bagian utara yang agak nggak enak gitu loh. Itu saya udah nggak peduliin, yang namanya ikut teman-teman. Ayo jalan lihat lantai ini, lihat ini. Oh ini. Sampailah kita ke lantai 8. Pertamanya sudah selfie. Bagus sih pemandangannya dari situ. Bagus. Nanti coba kalau ke Malang, mampirlah ke sana. Bagus untuk selfie. Oke. Sampai di sana, akhirnya kita kan suasananya malam waktu itu. Oh malam nih. Malam. Padahal malam minggu bukan malam Jumat. Sekitar jam berapa tuh? Iya kan malam minggu lah ceritanya. Sekitar jam 8. Masih rame dong ya? Masih rame, orang banyak yang ini. Cuman waktu di lantai 8 itu cuman kami berempat, 5 sama ada 2 orang suami istri lagi foto-fotoan. Oh sama-sama lagi. Jadi di belakang, si Pas Anu dia ini jadi begitu. Ini kan berbatasannya sama rumah saya yang di depan gitu. Jadi kita kelihatan, oh bagus ya gitu. Nah, begitu foto-fotoan deketan dan Allahu Akbar gitu. Ayo, saya bilang langsung saya ini astagfirullahaladzim. Ayo cepet turun saya. Cepet turun sudah. Mohon maaf teman kita yang sudah lama di sana. Itu gendruwo ya. Astaga. Gendruwo. Dan dia sudah ini saya nggak nyaman sekali karena baunya sangat-sangat tidak enak gitu. Ini auranya negatif banget. Sangat negatif dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali yang bisa ibaratnya kalau memang kalau ada orang yang sensitivitasnya tinggi tapi nggak bisa mengendalikan ini bisa mati bunuh diri kali ya. Jangan Berarti deh. pengaruhnya gede juga ya. Jahat. Waduh, kan gendruwonya nggak cuma 1 doang. Oh, banyak. Banyak. Astaga, pantesan. Saya bilang, aduh, kenapa Mbak? Ayo, udah selesai foto-foto aja gitu. Kita pulang. Kan turun yuk gitu. Aku aus gitu. Iya, alasan dong padahal ya. Habis dia duduk di tandon gede. Gimana? Kan ada 3 tandon gitu. Jadi di tandon itu ada dua orang. Tapi ini gede-gede nih. Gede ini namanya ini lebih dari 2 meter juga Dan banyak tuh. 2 orang. Oh, 2. Kalau yang sisi ininya saya lihat yang daerah itu nggak terlalu ini sih. Kunti mah udah biasa ya kalau kunti ya. Kocak udah biasa. Yang ini yang agak bahaya menurut saya. Matanya merah pasti. Merah ininya Taring. dan setelah itu saya udah agak panas dingin atau gimana. Itu ngeliatin Kak Rizkynya apa emang ngeliatin. ngeliatin? Dan kita saling lihat-lihatan gitu. Mungkin tahu kali ya sensitif. Tahu gitu loh. Lalu ngeliat gini terus saya bilang saya sampai narik teman pulang gitu loh. Karena saya khawatir teman-teman saya ini nggak akan kuat gitu loh. Jadi kok teman saya ada yang sudah merepet-merepet ke pinggir tembok itu sampai 8 loh. Saya nggak mau terjadi apa-apa. Makanya. Ayo cepet dulu lah saya bilang akhirnya kan itu. Berarti dia suka mempengaruhi gitu. Bisa, ya. Itu setan ya, setan. Kalau menurut saya setan. Bisa ngaruhin pikiran manusia supaya berbuat hal yang enggak. Iya. Dan itu terjadi. Akhirnya terjadi kami turun selesai ya. Tidak lama kemudian 2 hari kemudian pagi ada yang bikin konten. Yang mana di situ kan sebenarnya tempat berkumpulnya anak-anak muda bikin konten di situ. Dan ada yang nyeleneh. Saya sudah yakin pasti akan ada terjadi sesuatu. Dia ini melompati tembok pembatas di lantai 8 terus ada yang dasaran di situ. Dia ini kayak enggak ini apa sih kayak orang kesurupan tapi kayak orang masih sadar gitu loh gimana. Oh ini yang ngeyel. Mereka dia dirasukin sama yang itu tadi. Pagi loh. Lagi sekitar jam 10. Terus? Akhirnya polisi datang ke sana. Viral tuh rame. Iya. Saya cuma ketawa. Oh yang itu. Coba kemarin kami kalau misalnya nggak cepat turun. Saya nggak tahu dah. Saya nggak tahu. Bisa jadi saya cuma gitu. Akhirnya saya cuma kasih pesan. Karena kebetulan yang pemangku wilayahnya itu saya juga kenal. Saya cuma pas saya DM aja, Pak mohon izin
untuk gedung ini tolong dibersihin lagi gitu. Diselamatin lagi. Iya, paling dia dibersihin aja lagi. Terus dia juga menjawab, oh iya, sementara lantai 8 kita tutup dulu. Akhirnya Oh, ditutup nih ditutup sekarang. sementara. Jadi tapi sekarang udah dibuka, udah dibersihin. Oh, udah dibersihin. Pada waktu bulan puasa itu kemarin itu sekalian manggil santunan anak yatim sekalian Dingajiin. dingajiin juga di lantai 8. Berarti lantai 8 tuh acaranya kemarin. Iya, Oh, iya. gitu. Tapi Kak Ternyata- Rizky udah lihat tuh, nggak ada lagi setelah di ngaji. Ya walaupun masih ada cuman nggak terlalu doang, negatifnya, nggak kayak negatifnya kemarin sudah gitu nggak ya. kayak kemarin. Hanya di beberapa titik-titik tertentu aja. Ya tapi nggak terlalu inilah, nggak bikin bahaya yang akhirnya viral ngerasuki anak yang bikin konten itu udah mau ini dikit ini pinggir. Dikit lagi Jadi ini jatuh. kan ini yang lantai 8 di sini ada dasaran, sini jatuh nanti. Wah. Untung nggak Gitu. jatuh ya. Langsung dari rame waktu itu jam 10 pagi gimana nggak Iya. heboh. Jadi petugas damkar itu langsung jaring Ah, jaga-jaga di bawah. takut jatuh. Yang lain lalu lari ke polisi sama tentara ke atas. Pagi padahal ya. Pagi jam 10 gitu. Baru setelah itu ditutup dulu tuh Nah, sementara. ditutup itu saya sudah yakin. Jadi akhirnya saya DM di Instagramnya beliau. Mohon izin Pak, saya hanya menyampaikan karena saya kebetulan jendela ibaratnya saya yang berbatasan langsung di situ dan saya melihat langsung, mohon bisa dibersihkan lagi. Saya percaya dari kemampuan Bapak kan kebetulan pemangku wilayah kami itu Iya. kebetulan juga orang yang bisa gitu. Oh, Oke. jadi dia bisa lihat juga ya. Bisa karena kebetulan ini juga lah beliau. Sensitif Karena lah. satu apa istilahnya, yes memang ustadz juga ya ini juga seperti itu Bang Fadil. Jadi ya wes, itu benar-benar yang terbaru sekali. Ya, jadi itulah pengalaman saya. Seru juga sih. Seru. Salah satu yang harus menerima indigo, sedikit indigo. Menurut saya nggak itu banget. Jadi gitulah Bang Fadil. Nah, ada pesan-pesan gak nih buat yang nonton nih Kak Rizky? Pesan-pesannya yaitu tadi. Apabila kita diberi kemampuan, ya mohon diterima saja secara syukur. Lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, apabila kita jangan terlalu mengekspos terlalu juga. Karena kenapa? Bukannya masalah apa-apa, untuk nalar manusia biasa itu kadang banyak yang belum bisa menerima. Jadi malah akan menjadi fitnah. Jadi bijaklah untuk menggunakan saat-saat tertentu seperti itu supaya jangan menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga, itu aja sih. Teman-teman yang itu, Sensitif. teman-teman bukan masalah teman-teman makhluk Allah yang seperti itu. Pada dasarnya mereka sama seperti kita. Pada dasarnya. Dan mereka pun ingin dihargai seperti kita juga. Bahkan keseharian itu hampir sama seperti Hampir sama, kita. ya. Hanya rentang waktunya entahlah seperti apa, itu kita hanya dikasih tabir seperti tabir tipis itu aja. Dan itu insya Allah ya seperti halnya manusia juga mereka merasakan hidup dan mati juga. Seperti itu. Jadi hargailah mereka juga, karena mereka juga akan menghargai kita bila kita menghargai mereka. Itu aja. Oke Gitu deh, ya. terima Oke. kasih Kak Rizky Oke, udah datang ke thank sini. you Bang Thank Fadil. you. Nah, gimana tuh cerita Kak Rizky? Seru kan? Nah, jangan lupa like, comment, share yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Gue Fadil dan Kak Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.